izin untuk melakukan tugas micro teaching. Jadi dimohon kakak minta kerjasama dari kalian, mohon perhatiannya sebentar juga untuk menyimak materi yang nanti akan kakak jelaskan. Ya. Oke, mungkin sebelum kita belajar nih, tadi kan kalian udah nunggu dari jam berapa? Setengah 9. Ya, mohon maaf ya, kayak sudah tengah lama. Karena kita tidak tahunya ada jam setengah 10 gitu. Nah, mungkin kalian udah bosen nih ya, udah agak ya bosen kan nunggunya. Jadi kita mau exhibiting dulu ya. Kalian tahu semangat gak? Tahu. Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat dan fokus belajar. Ya, tepuk semangat. Dia kreatif bikin barang baru gitu ya, bikin sebuah inovasi barang baru gitu, nggak gitu doang ya. Oke, lanjut kita masuk ke materinya ya. Oke, sekarang materi yang kreatif. Jadi kreatif adalah hasil dari cipta atau karya seseorang tanpa meniru orang lain. Nah, bentuk hasil dari orang kreatif itu disebut kreativitas. Nah, bentuk hasil dari orang kreatif itu kreativitas. Nah, kreativitas bentuknya itu ada banyak, kayak kreativitas keilmuan, karya ilmiah misalnya. Karya ilmiah itu ada misalnya membuat jurnal, artikel, mungkin penelitian juga, itu bagian dari kreatif juga gitu. Terus ada olahragawan dan lain-lain. Nah, jadi kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan ataupun secara non keilmuan tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Gitu. Jadi pure dari dirinya dia sendiri. Kemudian ada oke, selanjutnya ada pengertian produktif. Nah, produktif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Nah, hasil yang didapatkan itu bisa sama atau meniru orang lain. Nah, biasanya sifat produktif ini diiringi nih sama sifat kreatif agar hasil yang didapatkan itu lebih berkualitas. Tapi tidak ada keharusan juga. Memiliki sifat produktif saja sudah bagus daripada jadi orang yang nggak pernah berbuat apa-apa. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang di awal. Jadi itu tuh udah gabungan dari orang kreatif dan produktif. Kreatifnya di mana? Kreatifnya dia bisa
menemukan cara gimana caranya supaya dia itu diingat orang lain, kan? Dengan misalnya tadi contoh kakak sendiri, kakak berpikiran oh aku suka pink nih, oh ya udah mungkin itu bisa kali ya bikin orang lain tuh ingat sama aku karena aku suka pink gitu. Nah produktifnya di mana? Produktifnya kakak melaksanakan berubah yang ada di pikiran kakak kreatif tadi menjadi produktif. Contohnya kakak jadi pakai barang-barang yang warna pink, misalnya baju, tas, terus mungkin kalau misalnya lagi di sosmed atau apa itu postingnya mungkin latar belakangnya pink kayak gitu-gitu, itu masuk ke produktif. Jadi kreatif itu pikirannya, idenya, produktif itu pelaksanaan kitanya, prakteknya gitu. Oke, kita masuk ke dalil. Jadi kreatif dan produktif ini sudah Allah perintahkan juga gitu ke kita bahwa kita harus memiliki sifat ini. Nah, dalilnya itu terdapat di Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Ada yang mau baca? Arabnya? Kelihatan nggak? Ada yang mau baca nggak? Yang mau baca? Iya, atau bahkan ada yang hafal. Kalian kan anak pesantren kan? Iya, coba. Iya, jadi kan boleh. Kak dia mau baca? Ayo, boleh. Dia udah hafal. Bukan, kalau yang sama pesantren kampus ya. Dari Iqbal itu udah hafal. Ayo, boleh. Siapa namanya kamu? Ya, oke. Terima kasih ya sudah membaca. Oke, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya itu kalau suatu kaum itu bisa mengubah, itu kalau diri mereka itu nggak mau berubah, ya Allah nggak bisa mengubah juga. Jadi harus ada dari keinginan kita sendiri. Oke, lanjut. Ke ciri-cirinya nih, kita masuk ke ciri-ciri orang yang kreatif dan produktif. Ini udah gabungan ya. Oke, jadi ciri-cirinya itu, coba menurut kalian setelah pengetahuan kalian apa sih ciri-ciri orang yang kreatif sama produktif itu? Apa coba? Nih, dia tuh banyak ide dan suka mencoba hal baru, ya kan? Idenya tuh orang kreatif tuh ada aja gitu kan. Terus kayak out of the box gitu kan, kayak apa ya, idenya tuh unexpected gitu, kayak gak nyangka gitu, unik banget idenya. Terus juga dia suka mencoba hal baru gitu ya. Yang orang produktif juga dia tuh pengennya kan gak pengen rebahan doang kan, gak pengen di scroll doang. Pasti dia mencari kegiatan yang sekiranya dia suka, sekiranya bisa dia lakukan gitu. Terus juga mengubah ide jadi tindakan. Nah ini yang tadi kakak contohin yang soal warna pink gitu ya. Itu kan berawal dari ide tuh, tapi gimana caranya biar bisa kakak laksanakan juga gitu. Jadi kakak ubah jadi tindakan. Kemudian dia itu orangnya tidak mudah menyerah, disiplin dan menghargai waktu, punya inisiatif tinggi, terus mampu mencari solusi, konsisten menghasilkan sesuatu. Nah terus di sebelah kanan itu ada contoh perilaku dari orang, ini double ya, dari orang yang produktif dan kreatif. Jadi pokoknya jika ada ide baru, inginnya tuh segera melakukannya. Terus ya kurang lebih sama kayak ciri-cirinya ya, kayak dia tuh melakukan banyak kegiatan untuk menjadikannya dirinya produktif gitu loh. Terus juga pandai mengembangkan dana yang dimiliki. Jadi nih, misalnya kalian dikasih uang jajan sebulan misalnya 500.000 ya. Nah, dari 500.000 itu, kalau kalian adalah orang yang kreatif dan produktif, kalian tuh nggak akan foya-foya menghabiskan 500.000 itu hanya untuk jajan gitu. Tapi misalnya 500.000, misalnya 200 kalian sisihin untuk 100 kalian sisihin untuk dana darurat. Nah dana darurat ini misalnya untuk kayak kalau misalnya kalian tiba-tiba sakit terus harus ke klinik gitu, itu bisa kalian pakai. Terus juga 200-nya misalnya kalian sisihin untuk jajan baru 200. Nah juga mungkin kalian punya ide nih buat
jualan biar kalian juga dari uang 500 ini itu bisa beranak lagi kan, jadi menghasilkan uang lagi. Mungkin kalian pengen jualan apa jajanan misalnya di sini yang teman-teman kalian suka juga, itu bisa pakai uang 300 tadi gitu. Jadi dia tuh bisa menggunakan dana yang dimilikinya gitu. Oke, lanjut. Nah, kita kan mesti pengen ya jadi orang yang kreatif dan produktif. Nah, gimana sih cara membiasakan diri menjadi orang yang kreatif? Ini kreatif dulu ya. Nah, caranya itu kita tuh harus bisa suka mencari pengalaman dari orang-orang kreatif atau yang lebih ahli. Jadi mungkin kita punya temen nih yang dia tuh misalnya punya sebuah usaha yang itu tuh lahir dari ide dia sendiri. Misalnya dia jualan makanan, tapi dia kayak ada inovasi baru lagi gitu. Jadi dia awalnya tuh bikin sendiri di rumah, terus menarik nih untuk aku jual gitu. Nah, kita bisa tuh sharing sama dia, kita tanya gimana caranya gitu. Juga dia menyediakan waktu luang untuk berkreasi. Nah, contoh gini, kalian kalau punya waktu libur di rumah itu ngapain? Pasti kayak scroll ya, main HP, scroll TikTok, apa lagi sekarang? Masak? Oh ya, itu udah bagian dari orang produktif dan kreatif menjawab. Iya, ini gitu aja misalkan coba kalian tuh kalau ada waktu luang, oke boleh istirahat. Dan berarti juga nggak harus ngapain hal yang besar dan berat ya. Jadi kayak misalnya kalian baca buku nih, habis baca buku, coba kalian pahamin, kalian rangkum tuh kira-kira isi bukunya apa sih insight atau pandangan baru yang bisa aku dapetin dari buku ini. Itu udah bagian dari kreatif dan produktif juga gitu. Oke, terus rajin berlatih untuk berkreasi. Nah, jadi berkreasi ini bisa dilatih ya, dan juga yang semua orang akan rasa punya kesempatan loh dia bisa jadi orang yang kreatif. Juga tantangan jelas sebelum berhasil, tidak mengurusi hal-hal yang sangat bermanfaat. Ya, jadi orang produktif itu kan dia bisa mengatur waktu ya, manajemen waktunya itu bagus gitu. Jadi dia tuh memilih mana hal-hal yang dia prioritaskan, dia lakuin lebih dulu, yang wajib untuk dia lakukan, yang dia rasa jauh lebih bermanfaat untuk dilakukan itu dulu tuh. Nah, jadi kan nggak secara nggak langsung itu sudah mengurangi hal-hal yang bermanfaat. Oke, lanjut ke cara membiasakan diri menjadi orang produktif. Pertama ada gemar berlatih melakukan kegiatan yang menghasilkan. Nah, mungkin misal kamu dari tadi masak ya, masak kamu suka masak apa? Apa aja? Oh iya, ya kayak kamu scroll gitu ya. Ya itu bisa tuh kamu sering latihan jadinya ya kan, coba masak. Terus juga tekun dan ulet dalam bekerja. Itu kalau orang produktif kalau udah jadi pekerjaan itu bakal tanggung jawab banget gitu. Dia bakal tekun, dia bakal sungguh-sungguh. Terus juga tidak mudah menyerah dengan kegagalan. Percaya diri dan optimis dengan keberhasilan, tanggung jawab atas tugas yang diimbannya. Nah, oke. Udah ya. Mel, beberapa aja. 13. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari belajar kita hari ini, kreatif dan produktivitas itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Nah, dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas mendorong seseorang untuk memiliki ide, gagasan, dan cara baru dalam menghadapi berbagai situasi. Nah, sedangkan produktivitas itu menunjukkan kemampuan untuk mewujudkan ide tersebut menjadi tindakan nyata yang bermanfaat. Jadi kalian ingat aja kalau kreatif itu idenya yang ada di pikiran kalian, produktif itu tindakannya gitu, perilakunya gitu yang kalian hasilkan dari ide tadi. Nah, oleh karena itu menjadi pribadi yang kreatif saja tidak cukup tanpa diiringi dengan sikap produktif. Nah, dengan membiasakan diri berpikir kreatif dan bertindak secara produktif, seseorang dapat menghasilkan karya, memanfaatkan waktu dengan baik, serta memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh kita kalau ada yang mau bertanya. Baru 15.
sesi tanya jawab. Ya, yuk ada yang mau bertanya tentang seputar kreatif dan produktif? Banyak apa sih? Ya, boleh. Bapak filter untuk Gak usah bertanya. atau mungkin bakal tanyain aja ya. Enggak, gampang pertanyaan gampang. Dari sini dulu deh. Oke. Hanya apa ya? Kreatif dan produktif gitu deh. Kalau kalian libur nih, nah liburan, kalian tuh ngapain hal? Apa? Kamu namanya siapa? Siapa? Sarah. Oke, Sarah kalau di rumah, kalau lagi liburan, apa sih? Ya, jawabannya sih aku udah agak tebak sih, tapi nggak apa-apa. Coba kalian cari mungkin kegiatan apa ya yang kira-kira bisa dibilang produktif dan kreatif. Berarti orang tua juga itu udah termasuk produktif Pak, ya kan? Karena kan itu bermanfaat buat diri kita sama orang lain. Mainnya main apa? Oh, main bola. Oh, bisa main bola. Oh, aku baru mau main bola. Oke. Kalau kamu apa namanya? Kami kalau di rumah di liburan ngapain? Kita sama. Apa? Main game. Itu lagi apa? Lama juga sama main game. Produktif gak ya menurut kalian? Produktif ya? Oke, satu oh, gitu bisa. Wow, ini banget. Tahu siapa namanya? Aisyah. Nggak apa-apa juga lah, pasti ngapa-ngapain ya. Pasti ngelakuin suatu hal. Obatnya udah, ya itu udah sudah bagus. Buat tetap ada buruk itu bagus. Selanjutnya, oke, isi sebenarnya itu yang menurut kakak ya. Menurut kakak main game itu kalau waktunya bisa dikontrol, bayang sama dia nanti kecanduan gitu, menurut kakak sih bagusnya ada bagusnya. Contoh nih, kadang tuh kan beberapa game bisa melatih kecekatan kita gitu, ketelitian kita, terus kecekatan kita di game kan kadang kalau misalnya dia perang misalnya, kita kan harus cepet dong tanggap kan, musuh tuh, kita kan harus cepet geser lah, gitu kan. Ya, jadi menurut kakak game itu kalau misalnya dimainkan dalam jarak waktu yang masih normal itu kan jadi masalah. Tapi emang kita perlu misalnya dari kita udah selesai ya, kita udah belajar, kita udah ngerjain tugas, sudah hafalan, udah kerjaan, ya kan?
Itu kayak bapaknya siapa namanya? Hanifah. Hanifah. Oke, Hanifah kalau di rumah ngapain? Kalau lagi besar. Oh, sehat, bagus. Kalau lagi ya. Udah. Oke, lanjut. Kakaknya, ya, kakaknya di rumah kalau lagi besar. Oh, kok jago gambar? Jago banget kok. Jago banget. Coba ada gambar kamu nggak?